BBM subsidi resmi naik, Pertalite jadi Rp10.000, Pertamax jadi Rp14.500 per liter. Tapi gaji karyawan ikut naik nggak nih? Belum lagi dampak kenaikan BBM juga diprediksi bisa mengerek inflasi hingga akhir tahun nanti. Lalu apakah konsumsi bisa terjaga kalau pemasukan tetap tapi pengeluaran naik signifikan? Kita akan bahas singkat dalam BBM naik, gaji karyawan ikut naik. Kita lihat slide yang pertama. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa sih kenaikan upah minimum di tahun 2022 ini. Sebelum adanya kenaikan harga BBM subsidi dan juga inflasi dampak kenaikan BBM. Upah minimum provinsi maupun kabupaten kota di tahun 2022 ini naik tipis dibandingkan tahun 2021 yaitu 1,09%. Ini rata-rata ya, artinya bukan semua provinsi mengalami kenaikan yang sama. Mungkin pantas dimaklumi ya karena perekonomian tumbuh lambat dan kita berada di tengah pandemi di mana netizen mungkin masih ingat ya saat-saat itu banyak pembatasan wilayah, industri banyak yang terdampak, banyak usaha yang gulung tikar sehingga pada saat itu kenaikan upah juga mungkin sangat terbatas. Dan perhitungan UMP 2022 ini adalah berdasarkan formula pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan merupakan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah, dan ketenaga kerjaan. Kalau menurut Menteri Ketenagakerjaan tahun 2023, upah minimum akan menggunakan formula yang sama didasari dari undang-undang ini. Nah inilah yang akhirnya menciptakan keresahan bagi buruh. Karena kalau menghitung berdasarkan formula ini, kenaikan upah di 2023 dikhawatirkan tidak akan sesuai dengan peningkatan biaya hidup akibat kenaikan BBM subsidi dan juga inflasi. Meskipun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasti ada penyesuaian. Kan inflasi diperhitungkan katanya seperti itu. Tapi penyesuaian ini berapa? Nah inilah yang akhirnya menjadi salah satu alasan buruh turun ke jalan dan berunjuk rasa pada 6 hingga 7 September 2022. Berapa persen sih sebenarnya tuntutan buruh ini kita akan cek slide berikutnya. Aksi unjuk rasa oleh Serikat Buruh ini tidak hanya terjadi di Jakarta ya, tapi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Di Selasa 6 September kemarin sekitar 2.000 buruh di bawah organisasi KSPI dan Partai Buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta meminta kenaikan upah yang menurut buruh sudah sesuai dengan kenaikan BBM subsidi dan proyeksi meningkatnya inflasi. Tuntutan buruh kenaikan upah minimum di kisaran 10 hingga 13% untuk tahun 2023. Selain itu buruh juga meminta ada pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan pembentukan Pansus BBM. Organisasi buruh lainnya yaitu KSPN memilih jalur audiensi dengan Menaker Ida Fauziah untuk membahas hal yang sama. KSPN meminta Menaker membuat terobosan kebijakan dengan melakukan penyesuaian upah pekerja dan juga perbaikan terhadap sistem pengupahan nasional. Lagi-lagi KSPN juga pesimis kalau PP 36 tahun 2021 ini mampu menjawab persoalan upah pasca kenaikan harga BBM. 10 hingga 13% tentu ini bukan jumlah yang sedikit ya bagi industri yang mungkin masih tertatih-tatih untuk kembali berdiri pasca sempat tersungkur karena pandemi. Lalu seperti apa kata para ahli-ahli ekonomi? Kita akan cek slide berikutnya. Pertama kita akan lihat yang disampaikan Tauhid Ahmad, ekonom Indef terkait tuntutan buruh ini. Berdasarkan dialog kami sebelumnya, kalau menurut Tauhid kenaikan 10% ini terlalu tinggi bagi industri. Efeknya akan menekan di mana industri juga kan menjadi korban akibat kenaikan BBM subsidi ini karena harga solar ikut naik. Mempertimbangkan inflasi yang diproyeksi akan melesat, Tauhid menilai kenaikan upah buruh juga tidak boleh di bawah 5% karena juga bisa berdampak pada tertekannya konsumsi para pekerja. Untuk itu tidak semua sektor lapangan usaha harus menerapkan penyesuaian upah yang sama. Beberapa sektor seperti konstruksi, real estate, dan pertanian ini mungkin masih terdampak pandemi secara signifikan. Tapi untuk sektor-sektor seperti telekomunikasi, makanan minuman, transportasi, dan pergudangan yang selama ini sudah tumbuh subur mungkin tidak keberatan jika menaikkan upah sesuai dengan besaran tersebut. Nah, lain lagi menurut Muhammad Faisal, ekonom dari Core Institute. Katanya kenaikan BBM subsidi ini berpotensi mendongkrak inflasi sampai 3,6%. Jadi bila kenaikan upah hanya 1% ya maka jelas ini akan menurunkan daya beli pekerja. Tapi ada sektor-sektor tertentu yang juga dinilai mampu seperti tadi yang disampaikan Pak Tauhid ya. Dan ada juga yang akan terdesak dengan kenaikan upah ini. Beberapa yang mampu juga sebagian sama juga seperti yang diungkapkan oleh ekonom Indef begitu ya, kita bisa lihat di sini sektor usahanya apa saja. Dan senada juga disampaikan oleh Direktur Selios Bima Yudhistira, di mana desakan buruh menuntut kenaikan upah karena kenaikan BBM subsidi ini menurutnya adalah natural. Dia menyarankan adanya revisi Undang-Undang
Cipta Kerja dengan merilis peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, beberapa sektor yang menurutnya masih mampu merealisasi kenaikan upah adalah manufaktur logam dasar, pakaian jadi, elektronik, dan sektor komoditas perkebunan juga pertambangan. Lalu seperti apa respon dari pemerintah? Kita akan cek slide berikutnya. Untuk bisa menjaga daya beli pekerja, sebenarnya pemerintah juga lewat Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan BSU atau bantuan subsidi upah bagi para buruh. Nah, bantuan ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan. Besarannya adalah Rp600.000. Kemungkinan disalurkan secara bertahap. Nah, dengan program ini diharapkan ada 16 juta pekerja di Indonesia yang bisa mendapatkan bantuan dengan tahap awal bagi 5,9 juta pekerja sesuai dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ada beberapa syarat untuk menerima bantuan ini. Pertama, tidak boleh menerima bansos lainnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH atau kartu sembako, BPUM atau kartu prakerja. Lalu juga sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022. Dan bukan semata-mata untuk yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan saja, tapi boleh juga untuk buruh yang gajinya setara UMP atau UMK di daerahnya. Jadi misalkan UMP-nya 4,7 juta lalu ada di Jakarta ya tetap berhak juga mendapatkan bantuan ini begitu karena kan levelnya setara dengan UMP atau UMK-nya begitu ya. Dan juga bukan pegawai negeri sipil PNS atau TNI Polri. Nah, kira-kira netizen sesuai dengan syarat-syarat ini enggak? Tapi kalau menurut organisasi buruh, bantuan ini hanya pemanis saja dari pemerintah. Banyak juga yang mengatakan jumlahnya tidak akan cukup untuk menambal kebutuhan akibat kenaikan BBM subsidi. Ya, kita harapkan akan ada jalan tengah ya dari kedua belah pihak. Tidak hanya dari pihak buruh, tapi juga dari pengusaha agar buruh tetap bisa hidup layak. Namun pengusaha juga tidak terbebani dan akhirnya terpaksa harus gulung tikar. Masalah penyesuaian upah ini kan memang menjadi salah satu topik terpanas ya di dunia kerja. Bukan hanya kali ini ketika ada kenaikan BBM, tapi juga di tahun-tahun sebelumnya, bahkan setiap tahun begitu ya. Kita berharap kali ini banyak pelajaran lah yang bisa diambil dan tentunya tanpa harus ada tindakan anarkis.